Halo teman-teman, jadi makin baik. Balik lagi nih bareng kita di sini. Pernah nggak sih kamu ngerasa udah capek banget seharian gitu, energi kayaknya udah habis total, tapi kerjaan atau tugas tuh masih numpuk aja? Kayak persis deh, baterai HP udah merah keriting, tapi aduh, colokan nggak tahu di mana. Relate banget kan? Nah, hari ini kita mau ngobrolin satu ide keren, simple tapi kayaknya ngena banget. Ini dari obrolan bareng David Koh, CEO-nya aplikasi Calm. Oh, Calm ya, sering denger tuh. Iya, idenya tuh gini, gimana kalau kita anggap energi mental sama emosional kita itu ya kayak baterai HP aja gitu. Terus gimana cara ngecasnya biar nggak gampang lowbat, biar kita tetap on terus. Menarik tuh analoginya, jadi lebih kebayang ya. Betul. Jadi misi kita kali ini, nih kita mau gali bareng gimana sih caranya ngecek baterai diri kita sendiri, terus nemuin cara recharge yang paling pas, yang paling nampol buat kamu. Biar makin satset lah ngejalanin hari. Siap gak? Siap dong. Oke, mari kita bedah nih. Inti konsepnya yaitu tadi, bayangin energi kamu skalanya 0 sampai 100%. Kayak baterai gadget. David Koh ini dapat idenya dari temennya. Yang pakai analogi ini ke anak-anaknya malah. Oh iya, ke anak-anak. Iya, katanya lebih gampang nanya baterai kamu tinggal berapa persen daripada kamu oke. Soalnya kalau ditanya oke, jawabannya ya oke aja. Padahal mungkin energinya udah 30% doang. Bener juga ya. Jadi lebih jujur gitu ya sama kondisi diri. Nah, itu dia. Dan penting banget loh ini. Ngenalin level baterai kita itu, wah langkah pertama yang krusial banget. Sama kayak kita panik kan lihat icon baterai merah di HP. Nah, kita juga perlu punya semacam alarm internal gitu kalau energi udah mulai kritis. Si David Koh ini ngasih 4 zona energi buat bantu kita baca meteran diri. 4 zona. Apa aja tuh? Jadi pertama, 75-100%. Ini zona hijau, aman, performa lagi oke banget. Oke, lancar jaya berarti ya. Betul. Terus 50-75%. Nah, ini udah lampu kuning nih. Udah mulai kepikiran, oke nanti recharge nih gimana ya? Udah mulai ancang-ancang ya? Iya. Terus turun lagi 25-50%. Wah, ini udah waktunya time out bentar. Oh, jeda dulu gitu. Mungkin perlu kayak jalan kaki keluar bentar, atau lepas gadget sebentar, stop dulu deh Zoom meeting yang maraton itu. Nah, zona terakhir nih, 0 sampai 25%. Waduh, ini udah merah banget berarti ya? Udah sirene. Tepat, ini alarm darurat, mesti stop total dari apapun yang nyedot energi dan segera cari cara recharge yang lebih serius. Bukan cuma istirahat 5 menit ya, tapi bener-bener ngisi ulang. Wah, ini nyambung banget nih. Sering kan kita, apalagi ya anak muda gitu, kayak dituntut, ayo semangat, gas terus. Padahal badan sama pikiran udah minta ampun. Ada data tuh bilang 61% orang ngerasa ada tekanan buat ya kelihatan kuat terus ngadepin stres. Kayak disuruh lari maraton padahal bensin udah maksa terus, powering through istilahnya. Nah, ini nih memunculkan pertanyaan penting. Apa sih bedanya powering through alias maksa diri lanjut sama powering up alias ngisi ulang daya? Bedanya apa tuh? Powering through itu kayak ilusi produktivitas aja. Kamu mungkin selesai ngerjain sesuatu, tapi hasilnya belum tentu maksimal, energinya makin habis, resikonya ya burnout. Aduh, burnout, ngeri juga ya. Iya kan? Sedangkan powering up itu kayak investasi energi. Kamu jeda sebentar buat recharge, biar nanti bisa balik lagi dengan kondisi yang lebih oke, lebih prima. Bener juga. Kadang kita lupa ya, istirahat itu bukan males, tapi strategi biar larinya kenceng nanti. Terus, cara praktisnya gimana nih buat powering up, buat ngecas baterai mental kita ini? Nah, cara recharge ini sebenarnya personal banget ya. Apa yang cocok buat satu orang belum tentu buat yang lain. Tapi ada beberapa ide umum yang biasanya efektif. Pertama, ya tidur yang berkualitas. Tidur ya, klasik tapi penting. Banget. Bukan cuma lama durasinya, tapi kualitasnya. Banyak riset nunjukin tuh, cahaya biru dari layar gadget sebelum tidur itu ganggu produksi melatonin, hormon tidur. Oh, pantesan susah tidur kalau habis main HP ya? Nah, makanya coba deh jeda dulu main HP minimal 30 menit atau sejam sebelum tidur. Oke, noted. Selain tidur, apa lagi nih? Aktivitas fisik, nggak usah yang berat-berat dulu. Jalan kaki santai di luar ruangan, hirup udara segar, itu udah bagus banget. Pas jalan tuh, coba fokus sama langkah kaki, sama nafas.
Ini namanya melatih presence, hadir di momen ini. Nggak mikirin kerjaan, nggak mikirin notif HP. Itu aja udah recharge loh. Wah, menarik tuh, presence ya. Iya, terus belajar juga batasi aktivitas yang nyedot energi. Termasuk, nah ini, berani bilang tidak untuk hal yang nggak prioritas atau di luar kapasitas kita. Nah, ini nih yang susah bilang tidak. Tapi penting ya kayaknya. Penting banget. Terus, jaga hubungan baik sama orang terdekat. Support system itu penting. Dan satu lagi yang menarik, coba deh, kenalin aplikasi mana di hidupmu yang paling boros baterai. Maksudnya aplikasi? Ya, kebiasaan atau aktivitas. Bisa jadi scrolling medsos kelamaan, bisa jadi overthinking terus-terusan, atau mungkin interaksi sama orang tertentu yang bikin capek. Wah, bener juga. Kadang bukan kerjaannya yang bikin capek, tapi malah scrolling IG sejam ya. Bisa jadi banget. Intinya, temukan charger pribadi kamu. Apa sih yang bikin kamu segar lagi? Dengerin musik, ngobrol sama temen, baca buku, atau cuma diam aja liatin jendela? Terus, jangan remehin juga kekuatan vulnerability, berani terbuka soal kondisi kita. Maksudnya gimana tuh? Ya, di tim kerja atau kelompok belajar misalnya, kalau kita bisa jujur bilang, guys, maaf nih, baterai gue lagi 20%, butuh support deh. Itu justru bisa bikin hubungan makin kuat dan suasana lebih sehat. Nggak harus selalu kelihatan strong. Oh gitu ya. Jadi intinya kenali diri, jujur sama kondisi kita, terus cari cara recharge yang pas buat kita ya. Oke. Nah, ini jadi bahan mikir nih buat kamu yang lagi dengerin. Iya, coba deh setelah ini renungkan pertanyaan ini. Selain kerjaan atau tugas kuliah nih ya, aplikasi atau kebiasaan apa sih dalam rutinitasmu yang diam-diam paling banyak nyedot baterai energi kamu tiap hari? Dan sebaliknya, aktivitas simple apa yang sebenarnya bisa jadi power bank andalanmu, tapi mungkin belum kamu sadari atau manfaatin? Jadi, teman-teman jadi makin baik. Ingat ya, energi kita tuh berharga banget, kayak baterai HP. Penting banget buat kita ngecek levelnya secara berkala. Sadar kapan kita butuh recharge, yuk mulai ganti kebiasaan powering through jadi powering up. Lebih sehat, lebih oke. Betul, temukan cara recharge unikmu. Sekecil apapun itu, konsisten lakuin hal kecil ini. Wah, bisa bikin perbedaan besar buat keseharian kamu. Yuklah, bareng-bareng kita terus tumbuh jadi makin baik setiap hari. Kalau kamu dapat insight baru dari obrolan kita hari ini, jangan lupa ya, klik like. Terus, kamu punya cara recharge andalan apa nih? Spill dong di kolom komentar. Share juga ke teman-temanmu yang mungkin lagi butuh banget dengerin ini. Dan pastinya, jangan lupa subscribe channel Jadi Makin Baik, biar kita bisa terus belajar bareng ya. Oke deh, sampai jumpa di pembahasan berikutnya ya. Dadah! Sampai jumpa!